warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, moderator dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan juga anggota kelompok saya. Yang pertama Iqbal Saiful, dan yang kedua Agnia Syifa Mulyani, yang ketiga Istinganatun, yang keempat Loran Mutiara, dan yang terakhir Salma Nabila Ajahra. Baik, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan nasional kontemporer. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita lanjut saja ke penjelasan materi dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istinganatun Lusna dengan NPM 2021221141. 1. Pengertian pendidikan kontemporeri. Pendidikan adalah sebuah aset atau rangkaian proses pendewasaan manusia melalui pemberdayaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diamanahkan sebagai seorang hamba di hadapan Khaliknya dan sebagai pemelihara atau khalifah di muka bumi ini. Pendidikan bukanlah sekedar proses nilai moral untuk menjadi benteng pada diri dari akses negatif arus globalisasi ataupun modernisasi, melainkan bagaimana nilai moral yang telah ditanamkan di dalam pendidikan mampu menjubahi sebagai pembebas dari parameter kebodohan dan keterbelakangan. Kondisi kontemporer di tengah-tengah gairah reformasi pendidikan nasional tentunya perlu melihat arti dari sebuah makna pendidikan dalam kehidupan berbangsa ini. Degradasi sistem pendidikan ini dijadikan tolak ukur bagaimana situasi pendidikan di Indonesia. Kemerosotan moral dan nilai akan menentukan kualitas pendidikan kontemporer di saat ini. Degradasi pendidikan ini diawali dari eksistensi pendidikan dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang mempunyai mutu di saat ini mengalami kemunduran dalam pelaksanaan maupun timbal balik dari hasil yang telah dilaksanakan. Perlu memperhatikan, pertama, degradasi pendidikan harus diiringi dengan penanaman moral dalam sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana telah dilaksanakan pendidikan karakter. Yang kedua yaitu pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya dari segi sumber daya manusia atau output of education serta komponen yang ada di dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Syifa Mulyani, NPM 2021222127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencapaian dan persoalan tata kelola pendidikan nasional serta pencapaian dan persoalan kurikulum pendidikan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pencapaian dan persoalan tata kelola pendidikan nasional. Menurut Triwiyanto, mengatakan bahwa buruknya kualitas pendidikan memang salah satu hal yang dapat membahayakan bagi suatu bangsa. Dari zaman Orde Baru hingga saat ini, lembaga kependidikan sering dialihfungsikan sebagai alat kekuasaan perpolitikan. Akibatnya, kebijakan pendidikan sering ditersandera oleh kepentingan penguasa. Kelemahan dalam pengelolaan dan layanan pendidikan nasional dapat diatasi melalui pembaruan yang terdapat pada. Yang pertama, isi yang direncanakan merupakan wujud dari kelemahan yang harus diperbaiki. Yang kedua, misi yang dapat meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas relevansi layanan pendidikan, dan memperluas keterjangkauan layanan pendidikan. Dan yang terakhir, menjamin untuk memperoleh layanan pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencapaian dan persoalan kurikulum pendidikan nasional. Menurut Triwiyanto, terdapat persoalan dalam kurikulum dan pembelajaran pendidikan yang meliputi kalender sekolah, rencana kerja tahunan, penjabaran tugas, beban guru, jadwal, dan tahapan penilaian hasil belajar. Sedangkan menurut Ulfatin dan Arifin dalam Triwiyanto, menyatakan makna pembelajaran adalah hal yang ditentukan pendidik selain sumber belajar pendukung lain.
karena pendidik adalah kunci kesuksesan pembelajaran. Seorang pendidik harus bisa merancang dan mengembangkan materi pembelajaran secara proporsional dan akomodatif demi tercapainya pembelajaran yang efektif. Dan menurut Triwiyanto, salah satu persoalan dalam kurikulum yang membuat gelisah antara lain mengenai pengelolaan pendidikan nilai, terutama nilai kebangsaan yang menjadi penghambat utama dalam upaya pembudayaan nilai Pancasila kepada masyarakat. Layanan kurikulum dan pembelajaran adalah komponen layanan pendidikan yang strategis karena disebut sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan pelajaran, tujuan dan isi sebagai pedoman kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Ajahra dengan NPM 2021221159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian dan persoalan pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan A. Formal, yang berbentuk taman kanak-kanak, Rodatul Atfal, dan sederajat. B. Non-formal, yang berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan sederajat. C. Informal, yang meliputi pendidikan dari keluarga maupun lingkungan. Persoalan yang menjadi tantangan bagi layanan pendidikan anak usia dini memang tidak sedikit. Sejalan dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, persoalan pendidikan anak usia dini antara lain: A. Terbatasnya penyediaan pendidikan anak usia dini. B. Kurang tersedianya manajemen pendidikan anak usia dini. C. Minimnya penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran. D. Terbatasnya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana. E. Terbatasnya penyediaan subsidi pembiayaan untuk menerapkan sistem pembelajaran pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capaian dan persoalan pendidikan dasar. Menurut Triwiyanto, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Data dari Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pada jenjang SD atau MI atau SDLB, paket A terjadi peningkatan angka partisipasi kasar dari 112,5% pada tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008. Seiring dengan itu, angka partisipasi murni naik dari 94,12% pada tahun 2004 menjadi 95,40% pada tahun 2008. Menurut Triwiyanto, angka partisipasi murni menggambarkan rasio anak yang bersekolah pada kelompok usia itu dengan jumlah penduduk usia yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur seberapa besar anak usia sekolah yang bersekolah. Tetapi sekarang perhitungan APM melemah karena banyak anak yang masuk sekolah lebih dini. Tetapi APM pendidikan dasar belum merata di seluruh provinsi. 14 provinsi masih di bawah rata-rata nasional yang sebagian besar berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Sementara itu, dari hasil UASBN, mutu pendidikan sangat bervariasi antar provinsi. Terdapat 6 provinsi memiliki rata-rata nilai UASBN di bawah 8. Seluruh provinsi tersebut berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Saiful Ramdan. Di sini di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pencapaian dan persoalan pendidikan menengah. Di sini menurut Triwiyanto 2014, pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas yaitu SMA, madrasah aliyah yaitu MA, sekolah menengah kejuruan yaitu SMK, madrasah aliyah kejuruan yaitu MAK, dan program pengembangan sekolah bertaraf internasional yaitu SBI. Dalam jenjang pendidikan menengah tentunya sudah menunjukkan hasil, tetapi perlu kita ketahui program ini menuai kritik dari segala kalangan. Secara umum, persoalan pendidikan pada jenjang menengah tampak sangat menonjol, diantaranya yaitu seperti berikut. Yang pertama ada penyediaan pendidik dan pendidikan yang kompeten yang belum merata. Yang kedua, penyediaan manajemen yang belum kompeten dan belum merata.
Yang ketiga, ada penyediaan dan pengembangan sistem belajar yang masih lemah. Keempat, ada penyediaan dan peningkatan sarana dan SMA belum merata. Yang kelima, ada penyediaan dan peningkatan sarana dan SMK belum merata. Yang ketujuh, ada penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan belum merata. Dan yang terakhir adalah penyediaan subsidi pembiayaan belum merata. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauran Mutiara Putri Mandiri dengan NPM 2021221148. Persoalan pendidik tinggi menurut Triwiyanto. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidik setelah pendidikan menengah yang mencangkup proses pendidik diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter. Persoalan pendidik di perguruan tinggi tampak pada aspek yang menonjol antara lain: A. Persoalan belum optimalnya penyediaan dosen yang kompeten dan yang berkualitas. B. Upaya yang masih rendah dalam peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. C. Keterbatasan penyediaan data dan informasi. D. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana belum merata. E. Masih minimnya upaya meningkatkan publikasi hasil penelitian. F. Menyediakan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang belum merata. Terima kasih. Pencapaian dan persoalan pendidikan nonformal. Menurut Triwiyanto, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berfungsi dalam pengembangan potensi peserta didik. Menurut Triwiyanto, persoalan-persoalan pendidik nonformal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan tutor yang berkompeten belum merata baik antar provinsi, kabupaten, dan kota. Dan yang kedua, lemahnya penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran data dan informasi yang berbasis riset. Dan yang ketiga, penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas belum merata. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.